Percaya kepada asisten rumah tangga yang sudah bekerja kepada dirinya berpuluh-puluh tahun hingga akhirnya dua anak Letko Rudy dihabisi asisten rumah tangganya sendiri di rumah di Bandung saat dirinya berbeda kota dengan anak-anak. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Bandung. Cukup menggegerkan karena ternyata kejadian kali ini terjadi di rumah dinas TNI. Ada keluarga Martiandi punya 3 orang anak bahagia dengan istri dan anak-anak. Suami bernama Letko Rudy Martiandi dan sang istri nampak sudah cukup lama berumah tangga. 3 tahun belakangan, keluarga Letko Rudy pun bertugas di Solo, hingga akhirnya pindah ke Solo dengan sang istri dan anak bungsunya. Sementara kedua anak Letko Rudy tinggal di Bandung, bernama Raden Praja Mahesa 17 tahun, sementara yang wanita Raden Ayu Ilayasa berusia 14 tahun. Keduanya tinggal di Bandung dan bersekolah di Bandung. Mereka tinggal di rumah dinas di Gudang Utara Kota Bandung. Praja sendiri bersekolah di SMA BPI, dirinya sudah kelas 3 SMA. Sementara Aurora masih SMP di SMPN 44 Bandung. Mereka tinggal berdua dengan pembantu bernama Acin 30 tahun, seorang lelaki yang sudah lama bekerja dengan keluarga mereka. Bahkan Acin bekerja kepada keluarga Letko Rudy saat Praja masih SD. Meski berbeda kota dengan orang tuanya, kedua anak ini pun tetap diawasi dan ditelepon. Setiap hari Praja dan Aurora berkomunikasi dengan orang tuanya. Praja dengan Aurora sendiri dikenal sebagai anak yang aktif, baik, pintar, mereka punya banyak teman, bahkan teman-teman dari Praja mengenal Acin. Acin sendiri kerap menjadi orang tua mereka di Bandung, kerap membawakan raport di sekolah setiap ada kenaikan raport. Seperti saat itu, Acin sendiri ke sekolah Praja di SMA BPI untuk mengambil raport. Usai itu, Acin dengan Praja pulang, namun tak lama Praja pergi dengan teman-teman SD-nya jalan-jalan di kota Bandung. Sementara Aurora lebih memilih di rumah dan tinggal bersama Acin. Praja ke rumah teman, bahkan saat itu dirinya pun sempat makan-makan hingga akhirnya pulang di jam 11 malam. Saat itu Praja diantar teman-temannya dan tak lama Praja pun masih chattingan bersama teman-temannya. Namun usai itu chattingan pun menghilang. Hingga akhirnya di jam 2 subuh Praja terakhir chatting memberikan ikon layang-layang terbang. Tepat di tanggal 22 Juni 2014, Praja dengan Aurora yang akan ke Jakarta dengan travel liburan ke rumah sang kakek. Bahkan saat itu setelah liburan dari rumah sang kakek, mereka pun akan ke Solo menyusul orang tuanya. Namun hari itu di Solo, Letko Rudy tak bisa menelpon kedua anaknya, ditelepon pun tak diangkat. Tak hanya menelpon kedua anaknya, menelpon Acin pun nampak tak diangkat. Hingga karena merasa ada yang aneh, Letko Rudy pun menelpon tetangganya Fitri untuk mampir melihat anak-anak. Saat itu Fitri pun sempat ke sana memanggil Aurora dan Praja. Ada jawaban dari dalam namun tak dibukakan pintu, Fitri sendiri kembali ke rumah. Dengan pikiran saat itu, Fitri mengungkapkan kalau pasti anak-anak sudah ditelepon Letko Rudy. Namun ternyata Letko Rudy dengan istrinya masih tak bisa menghubungi anak-anak. Hingga akhirnya Letko Rudy pun meminta Sertu Selamat sebagai sopir mereka di Bandung untuk mendatangi rumahnya. Tak lama Sertu Selamat dengan Pak RT bahkan warga yang lain pun ke rumah. Rumah nampak digembok. Saat itu merasa ada yang aneh karena Acin menjawab namun tak membukakan pintu. Hingga akhirnya menunggu cukup lama. Penasaran, Sertu Selamat pun masuk ke rumah Letko Rudy lewat rumah tetangga. Sertu Selamat pun nampak kaget dan histeris menemukan Praja dan Aurora sudah tak bernyawa di tangga rumah mereka. Bahkan tak hanya itu, Selamat pun menemukan Acin sudah gandir di tangga tersebut. Tak lama Selamat pun langsung menelpon pihak kepolisian dan akhirnya pihak kepolisian pun datang ke TKP. Awalnya pihak kepolisian menunggu kalau semua dihabisi seseorang. Namun setelah diselidiki, semua tak ada yang hilang bahkan terkunci dari dalam. Hingga pihak kepolisian menemukan sajam yang dipakai berupa linggis di dalam rumah penuh dengan cairan merah. Menyelidiki ketiga jasad korban hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi sendiri mengungkapkan kalau pelakunya adalah Acin. Acin tak punya luka apapun, berbeda dengan Praja dan juga Aurora. Ternyata yang melakukan gandir hanya Acin dan di baju bahkan di tangan Acin pun terdapat banyak cairan merah milik dari Praja dan juga Aura. Menurut pihak kepolisian, nampaknya kejadian ini terjadi di hari Minggu di jam 3 hingga jam 5 subuh. Acin menghabisi Praja dengan sajam dan tak lama Acin pun menghabisi Aurora yang tengah tertidur, membekap dan menjerat. Hingga yakin saat Aurora tak bernyawa, menyeret Aurora ke tangga membuatnya seperti gandir. Usai melakukan aksinya, Acin makan bahkan Acin pun sempat merokok karena menurut pihak kepolisian ada bukti-buktinya. Saat semua orang mencari Praja dan Aura, Acin mulai panik.
Hingga akhirnya karena dirinya tak punya pilihan, Acin sendiri lebih memilih gandir di rumah tersebut. Pihak kepolisian Bandung pun menghentikan penyelidikan karena pelaku sudah tak bernyawa. Menurut para tetangga tak menyangka ada kejadian ini di lingkungan rumah dinas mereka. Menurut para tetangga, Praja dengan Aurora tak pernah bermasalah dengan siapapun, dikenal sebagai anak yang baik-baik saja, bahkan mereka pun menyayangi Praja dan juga Aurora. Sementara Acin dikenal memang arogan di lingkungan tersebut, mengatasnamakan Letkol Rudi terus sebagai pegawai dari Letkol Rudi. Meski tak tahu motifnya apa, Letkol Rudi pun tak menyangka kedua anaknya dihabisi orang yang dipercayai berpuluh-puluh tahun. Kedua anak dimakamkan dalam satu liang lahat di Tanah Kusir, Jakarta. Kesedihan tak hanya dirasakan oleh keluarga Praja dan Aurora, melainkan dirasakan oleh teman-teman mereka. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.